Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Al-Qur'an teh diturunkan di bulan Ramadan ya. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Awalnya Allah menulis Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz ya. Kan yang dimaksud Al-Quran itu ada 4. Enggak. Yang dimaksud Al-Quran itu ada 4. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah. Itu kalamullah yang hakiki, bukan suara, bukan aksara, tidak ada awal, tidak ada akhir, yang ada pada zat Allah Ibu ya. Kalamullah aslinya itu hakikinya. Kemudian Allah menulis Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz. Nah, ini mah ada tulisannya. Kalau dibaca ada suaranya. Jadi kalamullah yang ada pada zat Allah itu qadim, ya Bu, sifatnya qadim. Qadim itu tidak ada awalnya. Sama dengan zat Allahnya, tidak ada awalnya. Tapi yang ditulis di Lauhil Mahfuz mah hadis. Hadis itu ada permulaannya. Bu ya. Dalam istilah tauhid yang disebutkan hadis itu sesuatu yang ada tapi sebelumnya tidak ada. Jadi ayana teh kapilaan ku eueuh. Asal mah eueuh heula. Jadi ayat itu hadisnya. Abdi misalnya ya lahir tanggal 9, tanggal 8 teh belum ada kan? Berarti ada teh hadis, dasarna eueuh heula. Karena sunya. Ya, nah kalau zat Allah dengan sifat-sifatnya termasuk kalam itu tidak ada awalnya. Ya, jangan dipikir gitu, nggak akan terpikir itu. Yang penting diyakini Allah dan sifatnya itu qadim. Tidak ada awalnya, ya. Beda dengan kita, segala sesuatu yang selain Allah itu disebut makhluk atau alam. Segala sesuatu yang selain Allah disebut makhluk atau alam. Semuanya hadis itu. Yang qadim hanya Allah aja gitu. Selain Allah itu makhluk teh, itu hadis, ada awalnya. Langit itu ada awalnya walaupun mungkin umurnya udah ribuan tahun ya, miliaran tahun misalnya, karena kan lebih dulu daripada kita, Bu ya. Langit, gunung gitu. Tapi kan tetap ada awalnya. Ada awalnya disebut hadis. Yang hadis itu ya makhluk namanya atau alam ya, dalam bahasa tauhid alam dan makhluk itu sama-sama juga gitu. Segala sesuatu yang selain Allah disebut alam. Segala sesuatu yang selain Allah disebut makhluknya. Nah, Al-Qur'an itu ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah membuat whiteboard raksasa namanya Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah juga menciptakan kolam, Bu ya, pena. Jadi pena itu bergerak atas kehendak Allah gitu. Cek orang mah gerak serangan lah, hakikatnya ke Allahnya. Yaitu nyerata si pena teh, Bu, sesuatu yang terjadi, yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang ditulis semua ada di situ, termasuk diri kita juga. Sehingga malaikat bisa membaca. Misalnya saya nih, apa yang akan terjadi sama saya, malaikat itu tahu dan bisa baca dari situ. Disebut malaikat yang tahu selain tentu malaikat juga yang khusus di sana aja mungkin, Bu ya. Kan mereka tuh banyak macam, banyak. Iya, enggak semua malaikat. Terutama malaikat Jibril. Ya, Jibril, terus malaikat Jabaniyah ya. Masa malaikat penyebut-penyebut itu siapa? Israil. Nah, itu terutama yang paling tahu itu. Karena kan 40 hari sebelum kita meninggal ada daun yang jatuh ya ke tangan malaikat Jibril. Nah, itu. Jadi 40 hari setelah itu ada beritanya berarti. Iya. Ke langit. Iya. Malaikat lamun jalmi nu pi mawateun 40 dinten kitu tos katingal geunya sarone. Mohon. Pucetnya. Bagi orang tertentu ya, Bu ya. Pasti kayak tahu gitu. Kalau yang dadakan mah kayak yang enggak ada tanda-tanda gitu Ustaz ya. Nah, sebenarnya begini, Bu ya. Orang saya jelaskan, Bu, bahwa tadi kita Bapak ya, saya juga belum temukan, mungkin di Ihya kayaknya. Itu dari 100 hari itu udah kelihatan sebenarnya. Oh, 3 bulan berarti ya? Iya, 3 bulan. Darah sage meureun atos bentannya. Jadi mata kami mah menaleuleus alus. Istighfarnya. Nah, itulah, Bu. Jangankan Ibu, saya juga, Bu, selalu ingat sekarang. Tapi bagus, Bu, ingat mati itu jadi kita rada ada persiapan. Macana ari ingat maut mah sepanjang umur. Ya, Bu, dah sunat, Bu. Mengingat mati itu iya kapan gini hari naon sok asalaleuleuh. Dikurul maut itu sunat, dapat pahala. Yang orang kan kalau menyadari akan meninggal ya meninggal tidak berbuat dosa lah, itu punya. Istighfar. Nah, ditulis di Lauhil Mahfuz. Nah, Al-Qur'an yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu disebutnya Al-Qadus Syarifah.
Al-Fadus Syarifah. Padu sore. Ya, 88 yang mulia. Ya. Oh, 88. Ya, setelah kenapa Bu? Syarifah itu mulia. Syarifah yang mulia. V. F. Kalau di Arab F semua. Oh, bukan V Sarifun ya. bukan. Kalau sarif ya, saripun ya itu laki-laki yang mulia. Kalau saripatun perempuan yang mulia. Tapi ku F-nya F. sanes P. Sanes. Sanes P Sunda. Sanes up. Sarifah. Oh, bagus ya nama Syarifah. Bagus itu. Karena itu turunan Nabi semuanya yang kalau perempuan syarifah gelarnya itu. Iya. Kalau laki-laki syarif Syarifah. atau apa sayyid ya. Sayyid. Apa namanya? Yang mulia. Nah setelah beres ditulis di Lauhul Mahfuz, kemudian malaikat disuruh menyalin Bu, nulis malaikat itu menyalin Al-Quran ya. Setelah beres malaikat menulis, disimpanlah tulisan malaikat itu di Baitul Izzah. Nah kejadian turunnya malaikat membawa tulisan-tulisan Al-Quran disimpan di Baitul itu kan sekaligus itu disebut apa nuzulul Quran. Itu pada malam Lailatul Qadar itu maksudnya, dan itu kejadian sekali dulu ya. Jadi ketika Allah menetapkan segala sesuatu ditulis di Lauhul Mahfuz, itu Lailatul Qadar namanya. Karena malaman ketetapan qadar. Karena itu ketentuan Allah. Jadi qada itu ada dua kan Bu, ada qada yang ada pada zat Allah ya. Ada qada yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, gitu. Nah, peristiwa kejadian ditulis di Lauhul Mahfuz itu itulah Lailatul Qadar yang hakikinya. Jadi kalau kita memperingati Nuzulul Quran itu memperingati turunnya aja. Bukan memperingati Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar cuma sekali. Iya. Tapi kalau peringatan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu memang bisa diulang, diingat gitu. Iya. Setiap tanggal 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu kan ada 4 ya. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah. Yang qadim tadi ya. Harus ingat ya. Nah, di tauhid diajarin nih. Yang ada pada zat Allah itu qadim. Al-Quran itu atau kalamullah ya. Yang ditulis di Lauhul Mahfuz mah hadis ya. Karena ada tulisannya, kalau dibaca ada suaranya. Kemudian yang di Baitul Izzah juga tulisan malaikat juga hadis. Ya. Jadi yang ada pada zat Allah, yang ada di Lauhul Mahfuz, yang ada di Baitul Izzah. Dan keempat ini Al-Quran kita baca. Oh ya. Dalam wujudnya dan Ya. Nah, jadi kalau ditanya Al-Quran itu hadis atau qadim, kita harus menjawab dengan ada yang dengan Al-Quran yang ada pada zat Allah yaitu qadim. Ya, qadim. Dan kita boleh menyatakan Al-Quran ini nih hadis itu di sini aja dengan pengajian gitu. Kalau itu mah nggak boleh. Karena orang bertanya apakah Quran itu hadis atau qadim, itu pasti yang dimaksud adalah yang ada pada zat Allah. Bu ya. Nah, kita mah tukang ngaji harus tahu hakikatnya, disebutnya ilmu hakikat bukan kita tanya. Hakikat segala sesuatu kita tahu. Yang ada pada zat Allah itu kalam itu qadim. Yang ada di Baitul Izzah yang ada di Lauhul Mahfuz hadis. Yang di Baitul Izzah pun hadis. Ini pun yang kita baca hadis. Nah, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah itu putrinya Sayyid Abu Bakar, salah seorang sahabat Nabi. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah ya, istri yang paling muda, Ibu ya. Siti Aisyah itu. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu pintar Bu. Ya segala sesuatu itu hadis-hadis Nabi itu dia hafal. Jadi kalau ada istri-istri yang bertanya tentang hukum oleh Kangjeng Nabi itu silakan aja ke Siti Aisyah gitulah. Kan Nabi kadang-kadang ya dengan perempuan itu gimana lah gitu. Siti Aisyah itu pentingnya itu Siti Aisyah itu Bu. Di dalam hadis juga meriwayatkan banyak hadis ya Siti Aisyah itu. Orangnya masih muda jadi kuatannya masih ingatannya masih kuat. Nah, menurut Siti Aisyah nih Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. Nah, menurut Ibnu Abbas salah seorang sahabat Nabi yang 6.666 ayat itu terbagi lagi, yaitu pertama 1.000 ayat tentang amar ya atau perintah-perintah. Kemudian 1.000 ayat lagi tentang larangan atau nahyi ya. Kemudian 1.000 ayat lagi tentang wa'ad atau janji-janji ya. Allah kan udah janji dalam Al-Quran disebutnya wa'ad ya bahasa hukumnya. Ya. Nomor 4 1.000 ayat lagi tentang wa'id. Nah, itu ancam-ancamannya. Misalnya Allah mengancam orang yang enggak sholat, kayak gitulah. Kemudian yang kelima 1.000 ayat tentang
Ikhbar ya, berita-berita, kabar-kabar gitu. Itu kabar itu bahasa Arab, Bu. Aslinya kabar. Kemudian yang keenam 1000 ayat tentang amsal ya, contoh-contoh ya Bu ya. Contoh perumpamaan-perumpamaan gitu. Kemudian 500 tentang halal dan haram. Nah ini Bu sebenarnya yang masuk ke ilmu fikih itu hanya 500. Sedikit ya. Sedikit Bu. Apalagi kalau lebih banyak lah, banyak orang durhaka aja. Sedikit aja banyak nggak mau. Ya. Dan kunci untuk mengetahui agama itu cuma di ngaji, itu aja. Ngaji pun kan nggak semua sebenarnya. Yang penting itu ya, tauhid sifat 20 ya. Sholat tentang rukun, syarat dan pembatalan minimalnya itulah. Kemudian tajwid itu dalam hidup sebagai muslim itu. Kuncinya Bu, ibu kita udah megang kunci gitunya. Untuk takwa teh dasarnya kuat. Siapapun Bu yang tidak menguasai 3 ilmu ini tidak akan pernah bisa takwa. Terutama ini tauhid, terutama Bu tauhid. Karena kan setiap orang harus bertauhid dan nggak akan bisa bertauhid kalau tidak belajar. Nggak bisa begitu lahir dari kecil karena dia anak orang muslim langsung melihat takwa, nggak bisa. Harus dididik takwa mah. Disebut orang Islam mah iya, dan anak orang Islam. Tapi ilmunya nah itu nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan tetap bodoh dia. Takwanya belum tentu. Nggak ada takwa. Jadi adil lah ya. Orang kafir juga anaknya orang kafir misalnya nggak dididik ya bodoh gitu kan. Anak orang Islam juga kalau nggak dididik bodoh. Kayak saya nih ngajar di rumah ilmu nahwu curumiyah Bu ya. Nah, ke anak-anak yang cewek itu nanya yang paling kecil, "Pak, cenah orang Arab ngerti ente nu kieu." Sama orang Arab juga nggak belajar mah nggak bisa. Cuma kalau paham artinya mungkin ya. Mungkin, tapi kalau mereka nggak belajar sungguh-sungguh kayak kita, itu nggak bisa. Karena kan bahasa Al-Quran itu kan bahasa sastra Bu. Sastra, bukan bahasa pasaran. Ya, kalau ibu sehari-hari ngobrol di warung di mana itu kan bahasa pasaran. Tapi coba ibu pakai sastra Sunda, nggak ngerti kita kan? Nah gitu kita juga sama ya. Orang juga Orang sama. Sunda asli aja. Iya. Sama tahu bahasa Sunda ya. Nggak bisa kan? Nggak tahu dah. Kenapa? Kan nggak dipelajari, nggak diajarkan. Makanya orang Arab pun sama, kalau dia tidak belajar ilmu sorof jurumiyah, tata bahasa Arab, mereka nggak bisa kan? Tetap sama. Tapi orang Arab ngerti bahasa Arab pasti langsung bisa Quran. Nggak belajar bodoh ya. Coba kalau ada ini Bu, musabakoh juga lah, pertandingan baca Al-Quran. Kebanyakan yang juara itu dari Indonesia atau dari Afrika ya. Dari mana? Mesir misalnya. Dari Arab jarang jadi juara, jadi ada Arab itu. Kebanyakan Ya, paling Arab mah jadi imam aja itu ya karena hafal gitu kan. Jadi imam sholat. Tapi untuk kiroah mereka enggak ngulik gitu. Jadi sebenarnya ilmu agama itu Indonesia paling kuat. Karena ketika Wahabi mulai dibentuk ya, itu kitab-kitab ulama dibakar. Nah, santri-santri kita yang di Arab sana, wah, kaget ya. Jadi kitab-kitab yang mereka itu dibawa Bu ke Indonesia. Diselamatkan daripada dibakar kan. Mereka pulang, akhirnya membentuklah NU untuk menangkal itu Wahabi. Sehingga Wahabi sekarang dakwah nggak bisa apa-apa. Semuanya ada dalilnya di kita gitu. Sampai mana tadi 500 ya halal dan haram. Kemudian yang 100 ayat tentang nasih dan mansuh. Nasih mansuh itu Bu kadang-kadang ada ayat yang dirombak. Oh ya, itu disebutnya nasih. Misalnya Nabi nasih dan mansuh pakai kho. Nasihun. Nasih dan mansuh. Ya, nasih itu pengganti, mansuh yang diganti. Misalnya begini, di zaman jahiliyah ketika Rasul mulai dakwah, itu kan akidah umat Islam belum kuat. Nabi melarang umat Islam berziarah. Kenapa? Karena pasti dipuja kuburnya gitu kan, jahiliyah namanya. Dilarang. Tapi setelah umat Islam kuat akidahnya, oleh Nabi malah diperintah. Kata Nabi, nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi sekarang iman kalian sudah kuat. Fazurha sek ziarah itu. Jadi larangan ziarah ke kubur itu mansuh, diganti dengan perintah untuk berziarah. Nah, ini larangannya itu disebut mansuh, perintah berziarahnya disebut nasih. Ya, penggantinya gitu. Jadi hukum-hukum itu ada yang diganti ya Bu ya, dalam sebagian tapi nggak semua Bu. Sehingga dia disebutkan ada 100 ayat nasih dan mansuh. Kadang-kadang gini Bu, ayat Al-Quran
ya ayat Al-Qur'an dimasuk dengan Al-Qur'an lagi. Iya. Oh ya, Al-Qur'an dengan ayat lagi. Kadang Al-Qur'an dimasuk dengan hadis. Atau kadang hadis dimasuk dengan Al-Qur'an gitu. Dibalik ya. Iya bisa, kan dua-duanya sumber hukum. Kayak riwayat ini Bu, katanya pernah Nabi itu udah wudhu Bu, ya mau sholat malam, terus kaki Siti Aisyah menjulur kan, digeser sama kaki Nabi gitu kan, kaki nggak ada halang katanya ya, itu mahmul kan, mana Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Punten Ibu tadi hari tos kolot mainnya biasanya 10 meter ge jelas. Oh boys tuh. Mantep Bu. Saha heula geus. Lembe. Soca teh noh mulai. Tadi ge di depan padahal ya di depan bertemu dengan saya. Pas saya teh dilewat teh. Pak, cenah angkat. Syukur teh saya Ibu. Ayo ngawas teh. Wah, ayeuna nuhun. Oke lagi ya. Iya. Belum dapat. Oh ya. Nah bahasa lah iya Bu Sumi. Contohnya tadi Bu ya, misalnya di hadisnya itu disebutkan Nabi itu mau sholat malam, tetapi kaki Siti Aisyah menjulur ya, katanya sama kaki Nabi digeser gitu kan, terus Nabi sholat Kesenggol berarti ya. sengaja digeser, Digeser. kan menghalangi, Iya. digeser sama kaki lagi, itu kan kulit sama kulit bersentuhan, harusnya batal kan Nabi ya, tapi Nabi langsung sholat. Nah itu yang dipakai ayat oleh orang yang tidak membatalkan, tetapi di Syafi'i beda. Di Syafi'i itu teh sebelum turun ayat awalamastumun nisa. Nah di Al-Qur'an disebutkan nih ya, idza kumtum ila sholati, ada itu kan, fagsilu wujuhakum dan seterusnya sampai ke itu awalamastumun nisa tentang pembatalan wudu. Jadi setelah ada turun ayat ini Bu, Nabi pun tidak pernah melakukan sentuhan lagi dengan Siti Aisyah setelah wudu, sehingga hadis tadi itu dimansuh oleh ayat Al-Qur'an. Paham Bu ya? Jadi sekali lagi ini tentang nasih dan mansuh itu insya Allah ke depan saya ya kasih contohnya ya. Jadi ada hukum yang dirombak Bu ya, dirombak. Asalnya misalnya A diganti dengan ayat yang baru jadi B. Nah itu nasih dan mansuh. Misalnya ayat yang pertama ini diganti dengan ayat yang kedua, berarti ini mansuh. Yang datang baru nih nasih, pengganti. Ini yang diganti. Kayak tadi kan Rasul ngageser kaki istrina, eta teh mansuh ku ayat Al-Qur'an Allah masuk Indonesia ya. Jadi setelah ada ayat ini Rasul pun tidak pernah terdengar melakukan itu lagi, begitu maksudnya Bu ya. Itu ada 100 ayat Bu ya, yang nasih dan mansuh. Kemudian yang terakhir nomor 9, 66 ayat tentang doa, tasbih, takbir dan istighfar. Itu mudah Bu ya, insyaallah ya, tinggal dihafal aja. Dua bawahnya Ibu, Nabi Muhammad SAW terbiasa menghatamkan Al-Qur'an dalam 7 hari. Nah, hebat Nabi Bu ya. Ibu saya baca ya di Khojinatul Asrar ya Bu. Kalau ibu-ibu mampu istiqomah nih, ya itu akan di Bu, cek aja mah berus dorong minara cenah. Kecap-kecap orang teh nyata, cuma kita harus hati-hati, jangan bicara sembarangan gitu aja. Kalau ibu sudah terbiasa ini nih Bu, 7 hari tamat itu terus berlanjut. Enggak musuh. Mana mungkin Ya mungkin aja kalau ibu sungguh-sungguh ya. Gitu mas sasi-sasihan. Setidaknya ibu tahu inilah Nabi ya. Nabi itu 7 hari tamat 7 hari setahun sekali sama malaikat Jibril. Jadi di hadapan malaikat Jibril Nabi baca gitu. Nabi mah katalarnya Pak. Katalar Bu. Dari mapah. Kita nyadak tacan aya iya Bu. Di zaman Nabi yang teh kieu. Aya di kepala. Oh, tuh hebat. Tong bujang Nabi, sahabat teh oge nya sahabat Nabi katalar Al-Qur'an. 7. Berarti 30 dibagi 7 ya. Iya, nah satu harinya itu disebut satu manjil. Nih, calutin ya. Nah, satu manjil itu bukan. Nih, nomor 1 teh Al-Fatihah sampai An-Nisa satu manjil. Ya. Al-Maidah sampai At-Taubah satu manjil. Jadi 7 hari itu 7 manjil gitu. Ibu ya? Satu manjil itu ini nih. Al-Fatihah sampai An-Nisa. An-Nisa teh surat keempat ya? Iya, keempat. Berarti 4 juz. Bukan juz Enggak, lagi. 4 surat. Oh iya, bukan juz. Mungkin sampai juz 6 kalau enggak salah An-Nisa teh ya. Iya, juznya 5.
lihat jusnya dulu, Masya Allah. Ali Imran, Subhanallah. Anisa, juz 5 Bu. Tuh. 5 juz. Sehari itu 5 juz. Iya. Masya Allah. Sedangkan orang 2 lembar paling banyak. Alhamdulillah daripada henteu. Bari nunutan deh. Nah, bila ibu semangat tah mun nyontoh Nabi ini. Nabi itu ya. Hari ketiga Yunus sampai An-Nahl, manjil ketiga berarti ya. Nya hari keempat Al-Isra sampai Al-Furqan. Manjil keempat, manjil kelima Asy-Syu'ara sampai surah Yasin. Manjil keenam As-Saffat sampai Al-Hujurat. Manjil ketujuh surah Qaf sampai An-Nas. Tamat. Ulangi lagi gitu Nabi teh. Hebat Nabi teh. Wah. Makanya dia Rasul. Udah lah kita malu lah sama Nabi ya. Sama Rufina ge. Tapi ibu tukang ngaji Quran harus tahu. Nah, ini Nabi nih ya. Ibu sempat iya satu tanah ya kayak bisi orang teu aya kumaha kali kabuka gitu kan. Jadi ilmunya Bu bersambung. Walaupun ibu tidak niat ngajar nih, ternyata ke depan terbaca sama anak cucu ibu. Jadi ilmu ibu turun kadinya secara tidak langsung gitu. Bu ya, makanya catatan agama itu yang penting disimpan. Kalau pun biang Bu, api karena buku-buku teh begitu anjeunna pupusnya kok dibuka suur Bu. Pangasana teh oh teh oh loba buku lurukan piceuna. Ulah. Coba nya sugana ku anak incu urang leuwih manfaat. Kadang anak incu urang leuwih pinter Bu gitu kan ya. Siapa tahu bahkan mereka ada yang masantren tuh kan. Harus ku abdi Bu. Ulah. Nabi dia na ya surat tulisan. Ya kan yang kemaka cenah baca we eta surat tanah. Aya namanya. Nah, jadi Nabi teh dalam seminggu hatam sebanyak 7 manjil. Punya istilah nata. Jadi di sini enggak ditulisnya manjilnya ya. Lupa sih saya ini. Jadi itu tah gitu Bu. Tah, kedah rajin punya. Tinggalin Anissa yo. Nyawa sampai aya juz kalimat tadi ya kan. Engke tina Al-Maidah sampai Taubah sabar hajuz gitu kan. Ya Ibu, abdi kantos nyobinya paling kiat sehari sajuz Bu. Mina kadawamna gitu nya. Kantos nyobian sehari 3 juz, cuma beberapa hari. Suaranya Ustaz, suaranya enggak kuat. Enggak masalah sih, cuma ya itu kadang-kadang kitanya keburu malas gitu. Ngantuk kadang Males. Ya kan kita mendingannya jika eta juga surat naon teh Al-Kahfi kan Ibu harus tadi itu. Gaduh. Sok mana? Buka. Dicana. Biasa di sana mana sareng Ibu ini. Anu jatuh. Ibu mah kita beralih ke tajwid ya. Bukunya silakan dibuka. Dari awal lagi. Ibu duaan, Ibu. Nah gitu ya. Itu dicana. Mohon sok. Ya udah di kantong. Bismillahirrahmanirrahim halaman 3 nih ya tentang dalil wajibnya belajar tajwid Bu ya. Tah aya di surah apa Bu? Al-Muzammil ya. Bismillahirrahmanirrahim warattilil Qur'ana tartila ya halaman 3 Bu. Pertama pembukaan tah. Warattilil Qur'ana tartila nya. Ya itu kan ayat Al-Muzammil ya. Warattilil. Warattilil. Qur'ana tartil. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Tete perintah Allah yang mewajibkan kita mempelajari ilmu tajwid. Ini ayatnya. Jadi lamun ibu ditaruh Bu, reka mana bade ngaos. Nah, ngaos tan perintah ku Allah. Kita nyebutnya janten ibadah gitu orang. Tulah kana naon karena perintah ku Allah. Nah, eta pernah ayatnya. Jadi lamun orang ngaos teu belajar tajwid neraka Bu. Ngaji naon gitu kan. Kan ayat 3 nya nu wajib teh tauhid fikih. Quran. Warattilil ya. Surah Al-Muzammil ya. Iya. Setelah itu Bu, kita ke halaman ke pasal 1. Pasal 1 tentang di sini halaman 7 ya. Cara membaca ta'awud, basmalah dan surah. Ini sudah ya, tapi kita harus mengulang untuk mengingat kembali ya. Cara membaca ta'awud, basmalah dan surat itu ada 4 Bu ya. Ada 4 Bu ya, betul kan? Ya. Yang pertama apa Bu? Qat'ul jami. Artinya seluruhnya diputuskan. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jeda dulu Bu harus jempling. Yang kia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Enggak ada jeda itu salah. Salah.
harus jeda dulu kan mana sih rusuh-rusuh. Sing di bumi oge gitu. Iya. sing belajar. Nya pada ka mana rusuh-rusuh. Kecuali pa memang pada dirusuhkan disambung nyebutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, pakai bimi. iya disambung. Kayak azan juga kan kalau disambung Allahu Akbarullah ya. Kadang-kadang ada yang begini ada Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah itu. Harusnya jeda. Allahu Akbar, diam dulu. Allahu Akbar. Nah, itu benar. Kalau nggak ada jeda, sambung aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tahu aturan gitu ya, Bu. Sehingga orang azan juga kalau dia nggak ngerti tajwid, Bu, belum tentu dapat pahala. Kan harus pakai tajwid, terutama shin itu paling susah, Bu. Shinnya ash. Kadang-kadang orang tertukar sin dengan shin. Kalau nggak ngaji udah. Banyak yang ada orang itu, Bu, ya kalau kita dengar dia salah-salah gitu, Bu. Cuma kita nggak bisa ngeritik, dah kesinggung. Jadi yang penting ada kayak kudu ngerti, kudu ngajakin pelajaran tajwid gitu nya. Ditatar dulu yang madan teh harusnya dulu. Kalau yang dulu gitu, Bu. Yang dulu gitu. Dulu mah suka ada pertandingan azan. Itu maksudnya apa? Itu. Iya. Pelatihan. Kalau orang ada pertandingan kan dia belajar dulu pasti, Bu, ya supaya bener gimana. Awalnya nggak apa-apa lah supaya dapat hadiah, nggak masalah. Tapi nanti dia jadi bener gitu, jadi tahu. Iya. Sekarang udah nggak ada pertandingan azan. Itu penting menurut kita itu, Bu, karena kebanyakan yang ada sekarang nih nggak pakai tajwid. Salah. Oh iya, Bu, kan itu ibadah apa seenaknya. Dosa itu kalau nggak bener. Dikira bener kudu teu ngartos. Gerak. Dana budak. Jadi qat'ul jami yang pertama ya diputus semua ta'awud, kemudian waqaf. Basmalah kemudian waqaf, baru surah. Itu yang pertama. Yang kedua waslul jami, disambung semuanya. Ngartos punya? Eta kada di akhirna kada disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Atau Yasin, Bu. Saya kemarin dengar itu ada qari Pak Yasin enak tuh, Bu. Disambung. Yasin teh jeung ayat kedua. Kan misalnya di biasanya Yasin gitu kan. Wal Qur'anil Hakim. Dia mau disambung. Dia enak kedua. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada unik gitunya, biasanya kan dia bisa. Bisa pun sambung gitu. Jadi huruf muqatta'ah sama kalimat sesudahnya gitu. Yang kedua tadi waslul jami, Pak harus punya. Yang ketiga basmalah disambung dengan surat. Tahu dipisah. Tahu dulu waqaf baru basmalah dan surat ya. Yang keempat, tahu disambung dengan basmalah, ya. Surat dipisah. Bisa. Atas punya? Ya, ta'awud disambung dengan basmalah, surat dipisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru waqaf, baru qul huwallahu ahad. Kita buka, Bu. Ini saya rasa Ibu sudah paham ya. Tinggal baca lagi di rumah ya. Pasal kedua tentang cara membaca basmalah di antara dua surat. Jadi basmalahnya kejepit. Itu gimana caranya? Itu juga sama, ada 4 cara, Ibu ya. Yang pertama disebut apa? Qat'ul quli ya, diputus semuanya. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf ya. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf lagi. Baru tabat yada abi lahabi wa tab. Itu qat'ul quli. Kalau yang tadi mau waslul quli, Bu ya. Coba lihat yang sebelumnya tentang baca ta'awud. Qat'ul apa? Qat'ul jami. Terus sekarang qat'ul quli ya. Quli dan jami bedanya ya. Istilahnya. Artinya sih sebenarnya sama-sama juga. Kalau qat'ul jami diputus semua, kalau qat'ul quli diputus masing-masing gitu. Sama maksudnya aja. Yang kedua, basmalah disambung dengan awal surah kedua. Akhir surah dihentikan. Basmalah dengan awal surah. Misalnya basmalah disambung dengan
awal surah keduanya Bu, berarti dengan surah akhir surah pertama dipisah gitu. Misal begini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf. Bu ya. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu yang kedua. Boleh Bu ya? Boleh. Jadi yang pertama diputus semua ya. Yang kedua basmalah disambung dengan awal surah kedua dipisah dari akhir surah pertama gitulah. Yang ketiga waslul kulli disambung semuanya ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu waslul kulli disambung semua. Nah yang keempat nggak boleh Bu. Nah yang keempat nggak boleh nih. Yang mana? Yang nggak boleh itu akhir surah 1 disambung dengan basmalah. Nomor 4 Bu. Ya yang terlarang Bu. Ayo Bu. Ada. Ya yang terlarang ialah akhir surah ke-1 disambung dengan basmalah. Lalu wakaf. Ya akhir basmalah diwakafkan kan. Kemudian dimulai dengan surah yang kedua. Contohnya begini. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf aja. Lalu tabat yada. Nah itu tidak boleh. Ibu ya. Jadi kalau cara membaca ta'awud, basmalah dan surat itu kan ada 4. Itu boleh semua. Cara membaca basmalah di antara 2 surat ada 4, yang satu tidak boleh. Kartos teh. Yang terakhir. Yang terakhir nggak boleh. Yang terakhir. Nah nggak boleh. Nanti dikira basmalah akhir surat yang pertama. Itu nggak boleh. Jadi ente lumrah. Tapi dah kita juga jarang ya. Cuma harus tahu aja gitu. Biasanya kita makan dipisah semua Bu ya. Iya. Udah terbiasa gitu. Cari yang paling gampang lah. Paling gampang. Jadi Ibu di pasal ke-1 dan kedua ini ada yang sulit. Yang sulitnya apa ya bagi ibu-ibu? Ini waslul kulli sama Sukuli. iya, sama waslul jami. Maksudnya akhir surat tadi ya. Ya, waslul kulli di 2 bab Bu, di 2 pasal nih. Kalau di pasal 1 kan cara membaca tahun suratnya, yang susahnya nomor 2 Bu, waslul jami. Bagi ibu mungkin sulit tuh ya, disambung semua. Tahun basmalah sama surat. Disambung semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Habis Cek lepas. Wida tes. Ayo. Biasa Bima. Ternyata ini sambung semuanya. Tapi ibu paham maksudnya? Nah itu. Nu kadua tadi na pasal kedua Bu, anu susah teh naon namina? Waslul kulli nomor 3-nya. Iya, iya. Ai dinu pasal kahiji mah nomor 2 anu susah teh. Kamu ibu-ibu tonton lagi. Dina pasal nu kadua mah nomor 3 tah waslul kulli. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Atau Fatihah misalnya dengan apa Al-Baqarah pas akhirnya Bu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ngapa abdi Bu? Napasnya. Ya Bu, dan di rumah mah latihan aja Ibu sendiri kan ya, enggak ada yang apa? Hanya di Ada rumah mah gerekeun. asal Latihan ya Bu. teras gitunya. Karep sorangan. Kadang Bu, kadang dilatih Bu ya di rumah nih nomor 3 ya di pasal kedua Bandungan. sama nomor 2 di pasal ke-1. Ibu latihan di rumah cara mewasol ya. Ibu ya. Yang penting ibu sudah paham kan maksudnya ya. Iya. Bagus. Kita lanjut ke pelajaran pasal 3 tentang hukum al. Hukum al. Alif lam ya Bu di awal kalimah. Alif lam ini Bu jadi ciri kalimah isim. Ya Bu ya kan ya di dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimah ya. Kalimah isim, fi'il dan harap. Isim, Fi'il, fi'il, harap. harap. Isim itu kata benda,
fi'il kata kerja, harap kata bantu. Cuma itu, Bu. Nah, di antara ciri isim teh ini suka dimasuki al di awalnya. Ya. Tapi al teh, Bu, punya musuh, yaitu tanwin. Tapi anehnya, Bu ya, al atau tanwin ini harus ada di isim. Gantian. Misalnya masjidun, naon tah? Masjidun, naon tah? Ya al tanwin. Mas tanwinnya masjidun di awal di akhir. Di akhir tanwin. Tak kalau tanwin itu ibu buang, ibu harus mendatangkan alif lam depan. Tanwin dibuang. Tanwin dibuang, alif lam datangkan. Teu menang tanwin dibuang alif lam bobol. Kudu aya gitu, Bu. Musuh, tapi harus berkilir. Jadi masjid. Jadi masjidun. al masjidun. Kan pakai alif lam. Oh, masjid ya. Iya, asalnya masjidun. Kalau dibuang tanwinnya jadi al masjidu. Masjidu. Kalau ada tanwin. Iya, al mah di payun, Oh, tanwin di iya, belakang. Ana jadi ke depan ya. Selalu al di depan, tanwin harus di belakang. Misalnya rojulun, kalau dimasukin al ar-rojulu. Kan di samsiahkeun ya. Nah, itu tentang al itu di sini deh. Bisa samsiah, bisa komariah. Kalau misalnya mar'atun dimasuki al mar'atu. Kalau misalnya zaidun az-zaidu. Kan zaidun. Kalau misalnya apalagi ya? Kursiun al-kursiu. Gampang, Bu ya? Ya. Jadi alif lam sama tanwin itu musuh. Tetapi di kalimat isim harus ada salah satunya, gantian gitu. Kalau tanwin nggak ada, datangkan alif lam. Kalau alif lam ada, tanwin jangan ada gitu. Jangan ada dua-duanya. Jangan juga tidak ada dua-duanya. Tanwin nggak ada, alif lam nggak ada, nggak bisa itu untuk isim. Harus ada salah satunya. Karena sebenarnya, saya mumpung kayak kalau baca Al-Quran lihat ada yang pakai alif lam kalimatnya, oh berarti kalimat isim nih. Ada yang ada tanwinan, jadi isim nih gitu. Jadi memang ciri isim itu banyak, diantaranya itu aja ya, tanwin dan alif lam dulu ya, Bu ya. Nah, hukum al nih di pasal ke-3. Al terbagi dua, ada al samsiah dan al qamariyah. Al samsiah yaitu ketika alif lam bertemu dengan huruf samsiah. Huruf hijaiyah yang 28 dibagi 2, 14-nya itu huruf samsiah, 14-nya huruf qamariyah, terbagi rata. Nah, huruf samsiah ada 14, yaitu to, lalu sa, lalu sod, terus ro, ta, dot, zal, nun, dal, apalagi sin, zo, zai, shin. Sekarang lam dikumpulkan dengan kalimat tim sumasil rohman tapu jedib dani ambu ida kaos tuh. Tadi saya tanya, gadenya tim sumasil rohman tapu jedib dani amda suadonin jursari panlil kiram. Tilu kali deh sok. Tim sumasil rohman tapu jedib dani amda suadonin jursari panlil kiram. Tim sumasil rohman tapu jedib dani amda suadonin jursari panlil kiram. Tim sumasil rohman tapu jedib dani amda suadonin jursari pan kiram. Tim sumasil rohman tapuz dib dani am. Ya, tim sumasil ya rohman tapuz dib dani am. Tim sumasil rohman tapuz dib dani am
da su'adonin da su'adonin zur saripat lil kiram tid sumasil rohman tapuz dik daniam da su'adonin zur saripan lil kiram tid sumasil rohman tapuz dik daniam da su'adonin zur saripan lil kiram. Jadi eta teh kamu ngapalkeun bunyinya dinadomkeun. Contohna tah dihandap alif lam menghadapi to ya. Jadi suaranya langsung lebur ke to. Alif lamnya tidak kedengaran lagi. Itu disebut samsiah. At-tammah. At-tammah. Ada tasdid ya, ini ya. Ya, jadi tahan Bu ya. At-tammah. Tilu harkat gunana teh. At-tam ya. Pami to nama genap. At-tammah. At-tammatul kubra kalau enggak salah kan begitu. Itu contoh alif lam samsiah. Kenapa? Karena ada alif lam menghadapi to. Itu yang benar jawabannya Bu ya. Kalau kita masih kematan kopas karena setelah alif lam ada tasdid gitu aja. Ya, ambil itu apa? Kita huruf-huruf nata. Pokoknya setelah alif lam ada tasdid pasti itu samsiah. Tapi kalau setelah alif lam ada tanda sukun pasti komariah gitu. Padahal yang benar ini jawabannya nih. Kenapa atomah itu alif lam samsiah? Karena ada alif lam menghadapi to. Kenapa? Karena to itu adalah harap komariah, salah satu harap samsiah, ya. Samsiah. Contoh yang kedua naon? As-sana'u. Sa ya, sa. Alif ba ta sa itu. Sa. Itu juga as-sana'u itu alif lamnya alif lam samsiah. Kenapa? Karena ada alif lam menghadapi sa. Kenapa? Karena sa itu salah satu huruf samsi. Itu yang 14 ya. Kemudian as-sholatu. Itu juga alif lam samsiah. Kenapa? Karena ada alif lam menghadapi shod. Kenapa? Karena shod itu salah satu huruf samsiah. Dari yang 14 ya. Kemudian as-somadu. Itu juga samsiah. Dan ar-rahman ya, itu juga samsiah karena alif lam menghadapi ro. Kemudian at-taubatu itu juga samsiah. Kenapa? Karena alif lam menghadapi ta. Kemudian ad-dolalu alif lam samsiah. Kenapa? Karena alif lam menghadapi dod. Kadanya terus yang do. Do mah aya ekoran di luarna itu, di belakangna. Kemudian Az-zillatu itu juga alif lam samsiah. Kenapa? Karena alif lam menghadapi zal. Dal itu harap samsiah. Kemudian an-ni'matu itu juga samsiah. Kenapa? Karena ada alif lam menghadapi nun. Nun itu harap samsiah. Ad-darajatu as-sama'u az-zulmu az-zinatu as-samsu al-lailu. Ya Bu ya. Yang benar jawaban itu begitu, alif lam menghadapi huruf anu samsiah gitu. Tapi kalau ibu sulit udah aja alif lam sukun tasdid. Ya. Itu memotong kompas. Contoh yang kedua alif lam komariah ya Bu, itu juga sama ada 14 huruf ya. Yaitu hamzah, ba, gin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Ya, 14 huruf dikumpulkan dalam kalimat ibgi hajjaka wa khab akimah. Pendek ini mah ya, dikumpulkan dalam hurufnya. Itu dinadomkeun ya mah. Ibgi hajjaka wa khab akimah. Tapi boleh Ibu hafalkan ya. Ini huruf-huruf komariah semua nih. Setelah alif lam menghadapi salah satu huruf yang ini harus dibaca jelas alif lamnya. Ya. Seperti kita melihat bulan, kan komariah itu artinya bulan. Kalau kita melihat bulan bisa jelas kan. Tapi kalau melihat matahari mah nggak bisa, samar gitu. Samsiah. Iya nyebut. Nah ini kelebihan halaman 11 sampai
ya halaman 11 ya. Sampai 12 itu penjelasannya Bu ya. Terperinci ya tentang alif lam ya. Satu lagi Bu, pasal keempat. 5 menit kurang cukup ya. Tentang guna. Yaitu setiap mim dan nun yang bertasdid Bu ya. Itu disebutnya gunah. Ditahan Bu 2 sampai 3 harakat. Jadi jangan terburu-buru ya. Oh iya. Contohnya apa? Summa disuknya yang lama ya. Summa yang menghadapi tasdidnya itu. Kemudian mimma. Kemudian lamma. Kemudian ummatukum. Kemudian mutimmu. Kemudian liutammima. Halaman 13. Ya. Ya. Kemudian sunnatul awwalin. Kemudian an-nujumu. Kemudian latum asunna. Kemudian yatamannaunahu. Kemudian ajalahunna. Kemudian latarkabunna minal jinnati wannas. Contoh ulangi ke awal lagi. Summa. Gunanya itu di sumnya. Sumnya 2 sampai 3 harakat. Summa. Kemudian mimnya ya gunanya. Kemudian lamnya. Kemudian ummatukum ya, umnya. Kemudian mutimmu. Di mana ini? Timnya ya. Tim ya. Kemudian liutammima itu di mana? Tam ya. Tammima ya, di tamnya. Kemudian nu'ammirhu. Ain ya, am ya. Kemudian innahu di hamzah ya, i-nya, in-nya gunanya di situ ya. Kemudian mahabbatam minni. Mahabbatam di mana di tam ya, sama min ya, dua-duanya guna. Mahabbatam minni, dua-duanya ditahan. Kemudian sunnatul awwalina di sun ya. Sunnya gunanya. An-nujumu di an-nya. Latub asunna di sunnya ya. Ya tamannau itu di mannya ya. Man nah itu. Kemudian ajalahunna di hunnya. Dan latar kabunna di bunnya ya. Bunna ya gunanya di situ. Minal jin ini di jinnya. Wana sadaqallahul azim. Bukan Ibu untuk puyangnya. Baru ngaji udah banyak-banyak. Tapi kan itu sudah jadi insya Allah lah nggak akan pusing ya Bu ya. Mengingat kembali lah. Kita ke Hansa surah Hud ayat 84. Kalau tidak salah wa ila madyana Bu punya. Tolong boleh diterjemahkan dulu, bawa terjemahan tentunya ya. Satu ayat aja itu Bu, ayat 8